Bagaimana menganalisis perolehan suara Pilpres dan Pileg dari hasil hitung cepat pemilu 2024? Kita akan bahas bersama juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mustafa Nahra Wardaya. Pak Mustafa, selamat datang. Selamat datang. Kita juga akan bicara dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Mbak Putri, selamat datang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Karania Dharma Saputra dari TPN Ganjar Mahfud. Mas Kara, selamat datang. Halo. Saya ke Mas Kara dulu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan PDIP dari hasil hitung cepat ya, Pilegnya itu unggul, ada di nomor 1. Tapi ini nggak sebanding dengan apa yang terjadi di perolehan suaranya Ganjar Mahfud. Anomali apa yang dimaksud oleh Pak Hasto itu? Ya, jadi mungkin kalau saya boleh pakai perumpamaan, era Presiden Jokowi ini kan dikenal dengan program hilirisasi sumber daya alam ya. Nah, saya kira di politik dilakukan hal yang sebaliknya, yaitu hulunisasi kecurangan. Di mana kecurangan untuk memaksimalkan nilai tambah dari pasangan calon tertentu dilakukan sejak dari hulu. Sejak dari, kalau kita mendengarkan wawancara Mas Andi Wijayanto dengan TV sebelah, saya kira menarik. Jadi waktu itu Presiden sudah menyatakan bahwa beliau menargetkan ada 3 hal yang harus dicapai sekaligus. 1, Prabowo Gibran harus menang. 2, PSI harus masuk parlemen. 3, suara PDIP harus diturunkan. Sementara sambil 01 dan 03 sedang melakukan berbagai upaya untuk menginvestigasi berbagai kecurangan yang kita lihat ada banyak sekali di lapangan. Most likely 3 hal ini memang diusahakan sedemikian rupa secara terstruktur, sistematis dan masif itu untuk dicapai dengan berbagai cara. Nah, ini yang saya kira menjadi jawaban dan sedang kami investigasi, sedang kami kumpulkan. Bagaimana yang tadi saya bilang, hulunisasi dari kecurangan ini memang sudah didesain sejak awal dan lalu berlangsung sampai ke hilir. Sampai pada waktu hari pencoblosan. Mas Kara, saya potong. Kalau kita lihat anomali ini kan juga terjadi sebetulnya di Gerindra. Karena Gerindra itu pengusung utamanya Prabowo, tapi kemudian ia justru kalah bahkan sama Golkar. Golkar yang lebih leading ada di posisi 2, Gerindra tetap ada di posisi 3. Apakah kemudian anomali ini memang mungkin saja bisa diartikan mesin parpol itu bekerja sendiri tanpa didukung oleh parpol lainnya? Ya itu, jadi saya kira kembali ke yang tadi, saya kira faktor determinannya ini adalah negara. Ini adalah bagaimana aparat, infrastruktur, dan anggaran negara dieksploitasi sedemikian rupa untuk mencapai 3 target yang tadi dijelaskan Mas Andi dan disampaikan oleh Presiden langsung ke Mas Andi Wijayanto. Jadi faktornya di sini saya kira bukan partai, tapi adalah memang negara. Sekali lagi, aparat negara, infrastruktur negara, dan anggaran negara dideploy, dieksploitasi untuk keperluan 3 target politik ini harus dicapai dalam waktu bersamaan. Oleh, kalau Mas Mustafa melihat ini ada anomali seperti apa yang terjadi dalam Pilpres Pileg ini? Kita mungkin agak berbeda ya. Jadi di Pilpres itu 01 itu memang sudah setahun sebelumnya, bahkan sebelum mereka bertemu, Pak Anies secara pribadi sendiri kan sudah tidak disukai istilahnya oleh sebagian publik yang mereka ada di paslon-paslon lain. Sudah seperti itu. Bahkan Pak Anies mengaku ketika ditanya wartawan itu, ini sebelum sampai pada anomali ya, Pak Anies mengatakan, ya jangan tanya sekarang, kalau kepada paslon lain mungkin tanya sekarang. Tapi kalau kepada saya sudah setahun lalu, 2 tahun lalu, saya sudah sejak DKI apalagi 2017, saya sudah dikuyo-kuyo kan seperti itu. Jadi untuk memaju ke Pilpres, itu ketika Pak Anies didukung oleh Nasdem, tentu masyarakat kaget, loh Nasdem kok tiba-tiba nyalonin Pak Anies, apakah ini nggak salah? Maka itu beberapa elit politik di Nasdem waktu itu sempat ada yang keluar ya, sementara kaget begitu kan, karena mungkin tidak kejun dengan pemikiran Pak Surya Paloh. Tapi kemudian ketika datang PKS, kemudian PKB, ini menjadi menarik. Karena kemudian di situ, seperti misalnya Pak Din yang mengatakan bahwa ini Anies itu adalah Muhammadiyah. Kemudian Muhaimin ini adalah NU. Ini perpaduan 2 ormas besar yang kemudian nanti akan disupport besar-besaran oleh 2 ormas itu, termasuk para pendukungnya. Meskipun di Muhammadiyah itu terlalu terbuka ya dalam hal Pilpres pilihan itu, dia dibuka lebar-lebar, siapapun boleh, milih siapa boleh, boleh. Tetapi dalam hal background sosial
organisasi. Keduanya adalah memiliki basis masing-masing sangat tinggi. Mas Mustafa, kalau dilihat gini, Nasdem itu kan partai pertama yang mengusung Anies ya sebagai presiden. Tapi kemudian dari hasil pileknya justru PKB dapat kotel efek paling besar karena secara persentase lebih tinggi bahkan daripada Nasdem. Menurut Anda kira-kira apa penyebabnya? Jadi bagaimanapun Indonesia itu mayoritas Muslim. Jadi ketika PKB mendapat lebih tinggi dari Nasdem itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam politik itu kan cair ya. Jadi tidak sekaku yang kita bayangkan. Dalam politik itu bisa saja terjadi perubahan termasuk Anies kan nggak punya partai bisa kok situ, apalagi soal perolehan suara. Itu bukan pertimbangan penting. Tapi bagaimana mereka menemukan solusi sebelum Pilpres, pas Pilpres maupun setelah Pilpres. Mereka udah bicarakan panjang-panjang. Apakah karena Anies bukan representasi langsung dari Nasdem ataupun PKS, beda dengan Caimin yang representasi dari PKB begitu? Nah, kalau Anies bukan begitu. Anies ini sangat plural ya. Dia bukan milik salah satu partai yang ada di pengusung maupun pendukung kayak Partai Umat enggak. Tapi Anies ini menjadi semacam gadis cantik yang mereka bisa dilamar oleh siapa saja di dalam itu. Sehingga Anies ini kalau belajar dari 2019, maka pemilih-pemilih Muslim, mohon maaf ya, ini bukan Sarah ya, pemilih Muslim yang dulu ada di 02, saya termasuk yang 2019 ganti presiden, itu larinya ke Anies dari tiga partai pengusung maupun satu yang pendukung. Mereka sudah membuat kalkulasi bahwa pemilih Prabowo pada tahun 2019 mereka akan lari ke. Ini kalau kita bicara tanpa ada kecurangan ya, ini kan kita nanti dulu ya, ini soal murni analisa. Jadi akan seperti itu, karena bagaimanapun ada kedekatan, apalagi ketika Pilkada DKI, bagaimana mayoritas umat Islam, kelompok-kelompok ormas Islam maupun komunitas umat Muslim, itu hampir semuanya ke Anies. Maka dari itu waktu di Pilkada DKI hampir semua lembaga survei itu terjebak. Baik. Hampir semuanya mengalahkan Anies tapi ternyata menang. Kan gitu kan? Oke, sekarang saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, Golkar itu kan bukan pengusung utama Prabowo Gibran. Bisa dikatakan karena Prabowo adalah miliknya Gerindra begitu bisa dikatakan. Tapi Golkar bisa ada di posisi 2. Apa penyebabnya Mbak Putri? Yang pertama Pak Prabowo itu alumninya Golkar. Jadi seperti yang kita tahu beliau besar di Golkar sebelum akhirnya membuat yang namanya Partai Gerindra. Dan yang kedua kita adalah partai pertama yang mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran pada saat Rapimnas di bulan Oktober 2023 yang lalu. Partai Golkar adalah partai pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahkan sebelum partainya Pak Prabowo sendiri mendeklarasikan dukungan untuk Pak Prabowo sebagai capresnya dan juga partai-partai pengusung lainnya di Koalisi Indonesia Maju. Dan yang ketiga tentunya kalau kita lihat sebenarnya kenaikan suaranya Golkar ini selain juga karena Partai Golkar ini salah satu partai yang paling lama yang ada di Indonesia. Tentu ini sudah pemilu kita yang kesekian, 60 tahun sudah usia Partai Golkar tahun ini. Dan caleg-caleg Golkar itu terkenal sebagai petarung di dapilnya masing-masing. Tapi kita juga selama masa periode Pak Jokowi, pemerintahannya ini kita salah satu partai yang paling konsisten mendukung kebijakan Pak Jokowi baik itu di parlemen ataupun di eksekutif. Mbak Putri, koreksi saya kalau datanya salah. Di 2019 itu kan angka dari hasil KPU itu 12,31 ya. Dari hasil quick count itu ada di 14,63. Itu naik sekitar 2%. Dari sejarah Golkar itu terakhir di periodenya Pak Akbar Tanjung bisa rebound sebegitu tinggi. 2% lebih. Menurut Anda hanya itu alasannya? Ya. Dan alhamdulillahnya memang karena kita dari awal sudah mendeklarasikan dukungan. Kemarin itu terakhir kita survei ada 70-80% konstituen Golkar yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini tertinggi dalam sejarahnya Partai Golkar. Karena ketika pemilu yang lalu itu sekitar 50-60% yang mendukung paslon yang kita usung. Tapi pada tahun ini fenomena yang berbeda karena kedekatan Pak Prabowo juga dengan Partai Golkar tentu dukungannya lebih bulat gitu. Jadi ada 80% masa Golkar yang terkonversi juga dari kita bisa lihat di dalam suara Golkar pada hari ini hasil quick count-nya. Mbak Putri, pengaruh Gibran dan juga Prabowo yang begitu besar terhadap Golkar sehingga kemudian perolehan suaranya naik atau sementara ketika kampanye Golkar itu fokusnya memang di Pileg bukan di Pilpres? Ya. Kalau kita lihat kemarin selama masa kampanye 3 bulan itu kita selalu mengadakan roadshow di mana di setiap roadshow itu mengundang Pak Prabowo atau Mas Gibran ataupun kita menggunakan tema yang diusung oleh kampanye Koalisi Indonesia Maju ini. Misalnya kayak senam
joget gemoy seperti yang biasa, pembagian makan siang dan susu gratis di beberapa provinsi, dan program-program yang selama ini memang dekat dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu, hilirisasi itu juga salah satu hal yang kita dengungkan pada saat kampanye. Jadi memang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini juga melekat dalam kampanye kita, dan ketika alhamdulillah hasil quick count menunjukkan bahwa beliau berdua adalah yang akan memenangkan Pilpres ini, dan itu juga terlihat dari hasilnya pada Partai Golkar yang dari awal secara konsisten mendukung pemerintahannya Pak Jokowi dan juga mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran selama masa kampanye. Nah sekarang kan Prabowo Gibran unggul versi hitung cepat. Ya. Nah sementara dari tim 03 dan juga 01 sama-sama teriak ada potensi kecurangan TSM begitu ya. Apakah kemudian Golkar juga tetap akan mengawalnya sampai selesai? Ya. Tentu kalau soal mengawal, kita punya saksi di seluruh TPS yang ada di Indonesia. Kita juga sama-sama mengawal supaya satu suara paslon yang kita usung, paslon 02 itu tidak mengalami kecurangan. Yang kedua adalah suara partai kita juga tidak dicurangi oleh partai yang lainnya. Jadi ini hal yang harus kita kawal bersama, dan kalau memang ada bukti kecurangan tentu kita sekarang lagi merekap seluruh buktinya dan melaporkan kepada Bawaslu sebagai pihak yang memang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu ini. Nah itu yang jadi pertanyaan untuk Mas Kara. Suara parpolnya di Pileg tidak merasa dicurangi, tapi kemudian di Pilpres Ganjar Mahfudnya merasa digembosi. Gimana bisa membaca dua hal yang berbeda ini? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dalam konteks Pilpres itu sebetulnya kan yang menjadi target adalah paslonnya, ya kan? Kebetulan memang basis pemilihnya Mas Ganjar Mahfud ini dengan Presiden Jokowi itu kan sama gitu ya. Nah, yang menarik ini saya ingin bicara data gitu ya. Bagaimana tadi seperti yang saya bilang terjadi hulunisasi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Salah satu yang sedang kami analisis itu adalah kita sedang melakukan cross analysis. Kita bikin timeline. Satu kita periksa basis suara 03 berdasarkan survei, beberapa survei. Lalu kemudian kami cross dengan kapan bansos dikucurkan secara besar-besaran. Nah ini temuan kami. Jadi kami bandingkan survei bulan Februari 2024, awal Februari, yang dirilis Februari, dengan Desember 2023. Nah yang menarik, ini terjadi pergeseran di basis suara pendukungnya Mas Ganjar. Di usia 36 sampai 50, pendapatannya kurang dari 2 juta rupiah, jadi memang dari segmen yang membutuhkan, dan pendidikannya SD dan SMP. Nah, selama dalam rentang waktu survei Februari dan Desember ini, itu terjadi penggerusan suara 35 sampai 40% dari segmen ini. Hanya karena dan bansos. Pada saat itu dikucurkan bansos besar-besaran. Bansos kalau kita ingat dikucurkan besar-besaran sejak bulan akhir November, Desember. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kurun waktu awal Februari sampai coblosan, dalam kurun waktu 10 hari, itu juga kemudian kita ingat bahwa itu kan terjadi penggerusan lagi sekitar 8 sampai 9% suara. Salah satu faktor determinan yang kami duga kuat dan ini sedang dikumpulkan, itu adalah adanya rapel BLT mitigasi resiko. Yang jumlahnya seharusnya 200.000. Jadi 600.000. Tapi karena susah kita sangkal bahwa ini tidak terkait dengan pemilu, lalu tiba-tiba dirapel 3 bulan. Januari, Februari, Maret 600.000. Dan sumber dananya itu kan kita udah banyak di report oleh teman-teman media, berasal dari refocusing anggaran kementerian dan lembaga. Nilainya lebih dari 50 triliun dan dicairkan bulan Februari. Jadi menjelang Pilpres. Nah, inilah yang membuat ya dari analisis ini kita melihat korelasi yang sangat konkret, bahkan secara statistik ini punya korelasi yang significantly correlated gitu, bahwa memang ada korelasi antara penggerusan suara Mas Ganjar, Prof Mahfud, dengan bagaimana bansos dikucurkan secara besar-besaran. Nah, gambarannya kan ini saya kasih lihat ya. Sekarang itu ada 66 jenis bansos. Lalu berapa orang yang menjadi target dari 66 jenis bansos ini? Itu mencakupi 40% dari populasi masyarakat Indonesia. Jadi artinya
itu sekitar 140 juta Oke. yang menjadi target dari bansos. Lalu kemudian total bansos di 2024 saja itu 498 triliun. Total bansos di masa COVID di mana memang ekonomi sedang berhenti itu hanya 492 triliun. Baik, ini izin saya potong. Tapi kan yang sebelah mengklaim bansos gak ada urusannya sama mereka karena itu kan urusannya pemerintah. Lah itu yang kemudian kan itulah yang tadi saya bilang bahwa data-data di lapangan menunjukkan ada korelasi gitu antara negara dengan paslon tertentu. Oke. Korelasi yang paling jelas kan presidennya adalah Pak Jokowi, calon wapresnya adalah anaknya Presiden Jokowi. Oke. Lalu kemudian Mas Gibran ini bisa menjadi calon wakil presiden karena ada sebuah proses di Mahkamah Konstitusi yang sudah dinyatakan melanggar etik. Baik. Yang persidangannya dipimpin oleh pamannya Mas Gibran. Baik, Mbak Nah Putri. ini kan ada korelasi yang saya kira sudah sulit sekali dibantah gitu, bahwa memang ada korelasi. Oke, tanggapi Mbak Putri. Ya, kalau soal bansos itu kan sudah berkali-kali dijelaskan juga bahwa untuk kita merapel BLT misalnya itu bukan sesuatu hal yang baru. Misalnya pada saat tahun lalu juga dikarenakan proses distribusi yang lebih efisien, akhirnya Menteri Keuangan itu memutuskan untuk merapel bansos di bulan Juni-Juli. Pada saat itu BLT maksudnya BLT pada bulan Juni-Juli itu dikarenakan proses pencairannya. Di akhir tahun pun seperti itu. Oke. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru dan sudah sering dilaksanakan pada APBN tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua, kalau kemarin kita lihat ada pembagian beras misalnya, itu kan untuk mengantisipasi dampak dari El Nino. Baik. Yang kemarin bahkan di daerah pemilihan saya itu memang terdampak. Oke. Gitu. Jadi masa tanam itu akhirnya mundur karena kekeringan yang berkepanjangan gitu. Jadi ini bisa dijelaskan dan sudah dijelaskan juga oleh pemerintah. Dan kalaupun misalnya memang pihak paslon 03 ataupun 01 merasa ini adalah salah satu bentuk kecurangan, sudah ada lembaga yang bisa nanti menerima gugatannya kalau misalnya memang bukti-buktinya itu bisa terkumpul dengan clear dan jelas. Pak Mustafa singkat saja, sama dengan paslon 3 kesandung bansos juga suaranya? Istilahnya bukan kesandung. Pak Anies waktu debat terakhir udah ngomong terus terang waktu itu kan. Oke, singkat saja Pak Mustafa. Ya, bahwa bansos ini sudah pasti sangat politis ya. Baik. Pertama karena Pak Jokowi kalau membagi bansos ya selalu di belakangnya ada gambarnya Pak Gibran, untuk menteri-menteri yang terkait dengan koalisi selalu nyebut nama Jokowi, ini berasal dari Jokowi, nanti milik Gibran ya itu sudah politis, nggak murni lagi pemerintah itu. Terima kasih Pak Mustafa sudah bergabung bersama kami di Kompas TV, Mustafa Nahrawardaya. Terima kasih juga Mbak Putri Komarudin, terima kasih juga Mas Karania Dharma Saputra sudah bergabung. Mohon maaf waktu kita terbatas, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.